Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Septa Rosida, Prodi Matematika A semester 4, STKIP Muhammadiyah Kota Pagaralam, akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pengujian hipotesis beda dua proporsi. Untuk pengujian hipotesis beda dua proporsi, prosedur pengujiannya adalah terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama yaitu formulasi hipotesis. 1. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 sama dengan P1 lebih besar P2. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 sama dengan P1 lebih kecil P2. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 sama dengan P1 tidak sama dengan P2. Untuk mencari nilai alfa dari nilai tabel, yaitu mengambil nilai alfa sesuai soal, sesuai kebijakan. Kemudian menentukan nilai Z alfa atau Z alfa per 2 dari tabel. Langkah yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Yang pertama, untuk H0, P1 sama dengan P2 dan H1, P1 lebih besar P2. H0 diterima apabila Z0 lebih kecil dari Z alfa. H0 ditolak apabila Z0 lebih besar Z alfa. Yang kedua, untuk H0 P sama dengan P0 dan H1 P lebih kecil P0. H0 diterima apabila Z0 lebih besar dari min Z alfa. H0 ditolak apabila Z0 lebih kecil min Z alfa. Yang ketiga, untuk H0 P sama dengan P0 dan H1 P1 tidak sama dengan P2. H0 diterima apabila min Z alfa per 2 lebih kecil dari Z0. Lebih kecil dari Z alfa per 2. H0 ditolak apabila Z0 lebih besar Z alfa per 2 atau Z0 lebih kecil min Z alfa per 2. Langkah yang keempat yaitu uji statistik. Z0 sama dengan P1 dikurang P2 per akar P1 dikurang P buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. P1 sama dengan X1 per N1 dan P2 sama dengan X2 per N2. P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Dan langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. 1. Jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Yang kedua, jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Baiklah, saya di sini akan memberikan contoh latihan soal, yaitu dari sampel sebanyak 200 kucing yang dipilih oleh tim riset kesehatan memperlihatkan bahwa 38 kucing kebal terhadap virus COVID-19. Kemudian dilakukan penelitian lagi dengan sampel acak sebanyak 450 kelinci dan memperlihatkan bahwa 68 kelinci kebal terhadap COVID-19. Dengan menggunakan taraf 5%, apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi kucing lebih kebal terhadap virus COVID-19 daripada proporsi kelinci? Di sini saya akan menjawabnya, yaitu diketahui N1 sama dengan 200, X1 sama dengan 38, N2 sama dengan 450, X2 sama dengan 68. Yang pertama, formulasi hipotesis. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 sama dengan P1 lebih besar P2. Yang kedua yaitu taraf nyata dan nilai Z tabel. Nilai alfa sama dengan 5%. 5 dibagi 100 sama dengan 0,05. Untuk mencari nilai Z, 0,05 sama dengan 1,64
Terlebih dahulu kita menyelesaikan 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Jadi kita melihat tabel Z. Nilai Z yang mendekati 0,45 itu berada di 1,64. Bisa kita lihat pada tabel yang sudah saya lingkari. Langkah yang ketiga yaitu kriteria pengujian. H0 diterima apabila Z0 lebih kecil dari 1,64. Sedangkan H0 ditolak apabila Z0 lebih besar 1,64. Selanjutnya yaitu kita mencari statistik. Sesuai dengan rumus tadi, P1 sama dengan X1 per N1. Di sini X1-nya 38, N1-nya 200, jadi 38 per 200 sama dengan 0,19. P2 X2 per N2 sama dengan X2 68, N2 450, jadi 0,15. P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Kita masukkan angkanya 38 ditambah 68 per 200 ditambah 450. Dapatlah hasilnya 0,16. Selanjutnya kita mencari nilai Z0. Dengan rumus yang di atas tadi, P1 dikurang P2 per P dikali 1 dikurang P, buka kurung, 1 per N1 ditambah 1 per N2, tutup kurung. Kita masukkan angkanya, P1 0,19, P2 sama dengan 0,15, per P 0,16 dikali 1 dikurang 0,16, buka kurung, 1 per 200 ditambah 1 per 450. Di sini kita bisa lihat dapatlah hasilnya 1,28. Setelah itu kita mencari kesimpulan, yaitu karena Z0 sama dengan 1,28, artinya itu lebih kecil dari 64, maka H1 diterima. Sekian dari video pembelajaran dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa diisi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.